Bangga, PT PAL sudah ditelepon pemerintah Filipina, tentara negeri Duterte favoritkan tawaran kapal dari Indonesia. Filipina saat membuka tender pengadaan 2 kapal Sea-Lift strategis untuk angkatan lautnya yang diikuti oleh PT PAL Indonesia. Namun sayang, dikutip dari Philippine News Agency, tawaran PT PAL Indonesia dalam proses akuisisi 2 kapal Sea-Lift strategis angkatan laut Filipina untuk sementara dihentikan karena pandemi penyakit COVID-19 yang sedang berlangsung. Ini dikatakan Kepala Kantor Urusan Publik Angkatan Laut Letnan Komandan Mary Christina Roxas dalam sebuah pesan kepada Kantor Berita Filipina atau PNA pada Rabu 25 Juni 2020 malam dan ketika dimintai pembaruan tentang proyek tersebut. Roxas mengatakan kapal-kapal ini akan bertindak sebagai bala bantuan dari kapal-kapal angkut laut strategis kelas Tarlac, BRP Tarlac LD601 dan BRP Bravo Cell Del Sur atau LD602 yang diperoleh selama proyek Horizon 1. Ya, proyek akuisisi PN Landing Dock termasuk dalam proyek Horizon 2 revisi Armed Forces of the Philippines Modernization Program sebesar PHP 5,56 miliar peso untuk 2 LD Landing Dock dan Horizon 1 proyek berjalan dari 2013 sampai 2017 sementara Horizon 2 akan berjalan dari 2018 sampai 2022. Roxas menambahkan 2 kapal strategik Sea-Lift kelas Tarlac yang diakuisisi dari PT PAL Indonesia, galangan kapal senilai 4 miliar peso terbukti sangat efektif terutama di masa pandemi. Beberapa tahun yang lalu PT PAL menorehkan prestasi keren dengan mengekspor 2 kapal perang strategik Sea-Lift Vessel alias SSV bagi Angkatan Laut Filipina. Angkatan Laut Filipina diketahui saat ini mengoperasikan 2 kapal perang strategik Sea-Lift Vessel buatan PT PAL yakni BRP Davao del Sur dan BRP Tarlac. Luar biasanya Angkatan Laut Filipina puas dengan performa SSV buatan PT PAL karena negara kepulauan seperti Filipina dan Indonesia memang membutuhkan kapal perang jenis SSV untuk menggeser pasukan rumah sakit apung darurat hingga SAR. Ya, jadi kegunaan kapal SSV bukan hanya untuk berperang saja. Mengutip dari kemhan.go.id yang mengutip artikel dari Antara pada 8 Mei 2017, Filipina saat menerima BFP Davao del Sur kala itu mengaku puas akan performa kapal. Ya, kami dari Filipina mengapresiasi dan sangat berterima kasih dengan produk dari PT PAL Indonesia dan selama berjalanan kondisi cuaca juga cukup bagus, kata Komandan Satuan Tugas Pengadaan Kapal SSV dari Filipina, Richard N. Gonzaga. ABK BRP Davao del Sur yaitu Bonifacio Manzano juga mengaku kapal buatan PT PAL ini minim gangguan sehingga perjalanannya lancar-lancar saja. Dan dengan adanya SSV ini membuat marinir Filipina itu kini punya lagi kemampuan serbuan amfibi yang selama ini seperti mati suri. Juga militer Filipina bisa dengan mudah menggeser pasukan ke sana kemari sesuai dengan kebutuhan untuk memerangi para pemberontak di negaranya. Saking senangnya punya SSV, Filipina bahkan sampai membawa kapal buatan PT PAL ini ke latihan angkatan laut terbesar di dunia di Hawaii, RIMPAC pada beberapa waktu yang lalu. Mengutip dari pal.co.id, SSV punya nilai strategis karena mampu menghadirkan efek kejut untuk pendedakan strategis terhadap musuh lewat kapabilitasnya untuk menerjunkan pasukan pendarat tempur secara cepat dan masif di pantai garis depan musuh. Kapal ini naturnya merupakan kapal pendukung operasi militer perang atau military operation war. Namun saat masa damai, kapal tersebut dapat difungsikan dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Punya panjang 123 meter, lebarnya 21,8 meter dan bobotnya 7.200 ton membuat SSV PT PAL cocok diajak warabiri untuk mengarungi samudra. Ia dapat mengangkut 12 unit kendaraan militer serta 621 personel hingga 2 unit helikopter. Kemudian masih ada wahana pendarat pasukan berupa 2 unit LCU dan 2 unit RHIP. Karena berbagai kemampuan inilah pemerintah Filipina hendak membeli lagi kapal selam sejenis di mana PT PAL Indonesia difavoritkan meraih tender SSV. Kini kabar bahagia pun datang dari Departemen Pertahanan Filipina.
Pasalnya dikutip dari akun Twitter resmi Kedutaan Besar Filipina di Indonesia yang mengunggah sebuah cuitan pada 12 April kemarin, PT PAL diketahui sudah ditelepon pemerintah Filipina. Departemen Pertahanan Nasional Filipina dan PT PAL Persero melakukan courtesy call kepada Duta Besar Filipina untuk Indonesia, H.E. Lee Hyong-wee pada 11 April kemarin. Namun meski begitu hingga berita ini diturunkan masih belum ada pengumuman resmi dari PT PAL Indonesia perihal kelanjutan tawaran kapal kepada Filipina tersebut.